Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsa Delia Agustin, huruf absen 30. Perkenalkan, nama saya Idris Diana, nomor absen 12. Karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Pengertian: wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan dengan 60% wilayah berupa lautan. Iklim di Indonesia memiliki 4 sifat dasar yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya. Keempat sifat dasar itu antara lain sebagai berikut. A. Bersuhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di garis khatulistiwa. Suhu Indonesia tidak ekstrim karena berbentuk kepulauan yang dikelilingi lautan. B. Pergantian musim penghujan dan kemarau. Posisi Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menyebabkan pergantian gerakan angin saat posisi matahari bergeser. 1. Angin monsun barat. Pada bulan Oktober hingga April, angin berhembus dari Samudra Hindia menuju Australia, membawa uap air yang menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. 2. Angin monsun timur. Saat matahari berada di belahan bumi utara, suhu di Australia dingin daripada Asia, sehingga angin berhembus dari Australia menuju Asia. Angin ini bersifat kering karena berasal dari gurun kering Australia. C. Terbebas dari embusan angin taifun. Angin muson barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Wilayah Indonesia berada di garis lintang rendah, yaitu terletak di wilayah yang tidak lebih dari 10 derajat lintang utara. Akibat adanya fenomena Coriolis, sebagian besar wilayah khatulistiwa tidak dilalui oleh hembusan angin taifun. Gaya Coriolis adalah gaya yang membelokkan arah arus air laut akibat pengaruh rotasi bumi. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh adanya pergerakan angin muson. Angin muson yang bergerak melewati Indonesia ada dua, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Angin taifun sangat jarang terjadi di Indonesia karena Indonesia berada di persis di garis khatulistiwa. Angin taifun merupakan pusaran angin yang sangat kencang, hingga mencapai kecepatan 120 km per jamnya. Hingga pada level tertinggi bisa mencapai 250 km per jamnya. Wilayah Indonesia berada di garis lintang rendah, yaitu terletak di wilayah yang tidak lebih dari 10 derajat Celcius lintang utara. Akibat adanya fenomena gaya Coriolis, sebagian besar wilayah khatulistiwa tidak diakui oleh embusan angin taifun. Gaya Coriolis adalah gaya yang membelokkan arah arus air laut akibat pengaruh rotasi bumi. D. Kelembapan udara yang tinggi. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di garis khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan penguapan wilayah perairan terjadi sepanjang tahun. Fenomena tersebut menyebabkan tingkat kelembapan udara di Indonesia cukup tinggi. Indonesia adalah negara beriklim tropis sehingga memiliki kelembapan udara tinggi. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Kelembapan udara yang tinggi bisa menyebabkan iritasi pernafasan karena kekurangan lendir untuk menangkap debu virus dan mikroorganisme. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kelembapan udara di suatu tempat, yaitu suhu, kualitas penyinaran, pergerakan angin, tekanan udara, vegetasi, dan ketersediaan air tanah di daerah tersebut. Fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson di Indonesia sangat dipengaruhi oleh letak geografisnya. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sangat mempengaruhi fenomena angin muson tersebut. Fenomena angin muson barat dan timur di Indonesia. Angin muson merupakan gerakan massa udara yang dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara dua benua dan lautan. Angin muson dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah pergerakannya, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Contohnya, fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari arah Asia menuju Australia melewati Samudra Hindia.
angin muson barat ini terjadi pada bulan periode Oktober sampai April, ketika matahari berada di belahan bumi selatan 23,5 derajat lintang selatan dan bergerak menuju khatulistiwa. Ketika fenomena angin muson barat terjadi, dataran Australia akan mendapatkan penyinaran matahari yang maksimal, sehingga tekanan udaranya rendah dan suhunya relatif tinggi. Berbeda dengan dataran Australia, dataran Asia malah akan mengalami musim dingin, sehingga tekanan udaranya tinggi dan suhunya rendah. Di Indonesia, angin muson barat akan menyebabkan terjadinya musim hujan. Contohnya, angin muson timur merupakan angin yang berembus dari Australia menuju Asia melalui Indonesia. Angin muson timur ini terjadi pada periode bulan April sampai Oktober ketika matahari berada di belahan bumi utara 23,5 derajat lintang utara. Ketika fenomena angin muson timur terjadi, dataran Asia akan mendapatkan penyinaran maksimal, sehingga tekanan udaranya relatif rendah dan suhunya relatif tinggi. Berbeda dengan dataran Asia, dataran Australia malah mengalami musim dingin, sehingga tekanan udaranya relatif tinggi dan suhunya relatif rendah. Kandungan uap air yang dibawa angin muson timur relatif rendah. Karena hanya melalui beberapa laut yang sempit, di Indonesia, angin muson timur akan menyebabkan terjadinya musim kemarau dan curah hujan yang sangat sedikit. Itulah penjelasan mengenai fenomena alam angin muson barat dan timur di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat.